underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, dari sidang perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 ditemukan sebuah hal yang menarik bahwa ternyata soal Sirekap yang ternyata sudah dinyatakan tidak dipakai untuk menentukan jumlah suara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kemarin kalau kita ngikuti sidang-sidang tadi itu ya, perselisihan hasil dari pemilu, itu memang debatnya seru. Fase pertama ini kan debatnya masalah Sirekap. Pihak yang dalam perhitungan kalah itu kan selalu mempersalahkan bahwa Sirekap itu curang. Sirekap itu bisa diakali. Sirekap itu bisa dikoreksi ya dengan seenaknya sendiri macam-macam. Ya, lah sekarang ternyata akan ada pernyataan dari KPU kan bahwa Sirekap itu sudah tidak dipakai sebagai acuan perhitungan. Yang dipakai perhitungan itu adalah manual. Ya, jadi dikumpulkan yuk manualnya berapa itu yang dipakai. Dan itu memang tidak bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tetapi pihak yang kurang beruntung tadi itu yang kalah itu selalu ngotot bahwa ini Sirekap gini ya. Juga mendatangkan ahlinya itu ahli IT ya, yang begitu ngebu-ngebu ya. Jadi terus terang loh, kita yang mengikuti sidang itu kan juga rasanya what for? Buat apa ini? Ya, toh ini sudah dinyatakan tidak dipakai, kenapa yang dipermasalahkan hal yang tidak dipakai ini? Ya, nah tetapi kalau kita lihat pembela daripada pemohon itu kan bilang iya, tapi ini kan berarti terjadi kecurangan macam-macam seperti itu ya. Dan bahkan pihak pengacara dari pihak yang menang yang 02 itu juga dengan terang-terangan sudah mengatakan buat apa kita memperbicarakan masalah berdebat seperti kuliah IT ya. Itu kalau dari tenaga ahlinya itu kan menceritakan bagaimana prosesnya Sirekap itu Bu ya, pakai IT ya. Nah, itu sempat kan pengacara dari 02 kan mengatakan kita di sini itu untuk melakukan klarifikasi siapa yang benar. Bukan untuk diberi kuliah IT. Nah, gitu kan. Dan akhirnya mengatakan nah, Sirekap ini kan sudah tidak dipakai. Kenapa masih dipermasalahkan terus berhari-hari? Ya, ini dipertanyakan. Nah, mestinya ini juga perlu ya, karena dari pimpinan MK itu harusnya ngerti bahwa ini memang seperti itu ya. Mestinya kalau mengajukan keberatan Sirekap ini ya mestinya di-cut aja kan. Sorry, ini udah nggak relevan untuk dibicarakan di sini. Misalnya begitu ya. Dan kita bahkan lihat kan beberapa yang ikut sidang ini kan tertidur ya, jadi ada lelucon dan MK-nya mengatakan sudah bangun gitu kan. Ya karena isinya yang diperdebatkan itu yang sorry loh ya, nggak mutu. Jadi udah kelewatan kok masih diperdebatkan terus ya. Jadi ini sebetulnya nggak bisa. Ya memang harusnya seperti itu aja ya. Jadi repot ya. Nah sekarang misalnya ini pemanggilan menteri ya, itu ya sepertinya alasannya kan karena itu diminta oleh salah satu pihak pemohon. Mungkin budaya kita kan nggak enak kalau udah diminta masa nggak dipanggil ya. Nah, setelah dipanggil ternyata juga ngomong apa yang dikatakan sama para menteri itu kan juga sesuatu yang sudah dilakukan. Ya bantuannya bagaimana, tetapi akhirnya pertanyaannya juga melebar yang tidak ada hubungannya ya, tetapi ya kita harus menghormati karena ini yang manggil MK ya. Jadi sepertinya kemarin tuh mestinya kalau sidang-sidang seperti ini yang tanggal 22 baru keluar pengumumannya kan, hampir 1 bulan kan dari sidang MK itu
Nah, mestinya kan bisa diperpendek aja. Ya, itu kalau kita lihat itu ya memang banyak keterangan-keterangan yang sebetulnya itu nggak perlu didebatkan, ya. Nah, ini memang diperlukan keberanian dari Mahkamah Konstitusi bahwa hal-hal yang tidak relevan mestinya ya tidak usah dibicarakan. Bahkan bila perlu pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan itu ditolak untuk dipertanyakan. Jadi sidangnya bisa lebih cepat, hasil pastinya bisa lebih cepat, sehingga ekonomi Indonesia ini tidak saling menunggu. Wah, ini bagaimana kok tidak menentu, bagaimana kok tidak mementu, itu kan jadi repot kan. Betul. Ya, jadi mestinya ya MK di dalam sidang-sidang seperti ini memang juga harus memikirkan agar supaya jangan waktunya itu dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak perlu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.